bahwa dengan pelaksanaan kegiatan pendataan ini kami akan mencoba memverifikasi ulang data-data yang ada di kelurahan agar data yang kami peroleh kami akan mengumpulkan juga data yang diperoleh dari BPMD dalam arti data desa dan kelurahan dicocokkan verifikasi kembali ketidaksesuaian antara data yang ada di Sisbnas. Harapan kami ke depan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini kami akan menemukan data yang valid, data yang akurat, evaluasi sebagai bahan pelajaran dan berharap adalah data yang kami peroleh dari antara masyarakat yang akan melakukan pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kami motivasi, kami mendorong mereka melakukan pendidikan dalam hal pendidikan yang masih sesuai dengan masing-masing masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ada. Saat ini kami berada di Mapolda Kabupaten Kolaka Timur. Ini salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur kolaborasi dengan BPMD Provinsi Tenggara terkait dengan penuntasan anak tidak sekolah dan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam upaya menyelesaikan atau meningkatkan angka partisipasi sekolah, utamanya akses pendidikan, sehingga kemudian hari ini anak-anak yang tidak bersekolah di sekitar kita wilayah Kabupaten Kolaka Timur ini, dengan kegiatan ini mudah-mudahan masa yang akan datang mereka akan didata, mereka akan ditanya, diidentifikasi, bagaimana mereka untuk bersekolah, dan insya Allah Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur akan mengambil upaya-upaya untuk ada solusi bagaimana kemudian anak-anak tidak sekolah ini pada masa yang akan datang berupa ceria dan sumringah memasuki sekolah-sekolah di Kabupaten Kolaka Timur ini demi amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak atas pendidikan. Kegiatan ini alhamdulillah merupakan kolaborasi bersama, kolaborasi yang sangat luar biasa antara BPMD Provinsi Tenggara dengan Dinas Pendidikan Kolaka Timur secara khusus untuk mengawal pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagian sosialisasi melalui kegiatan ini bagi kami sangat positif sekali karena kegiatan ini ada akselerasi lintas sektor, ya, terutama kami dari Dinas PMD yang tadi barusan kami memberikan pemaparan tentang angka buta huruf di tingkat desa, walaupun sedikit ada selisih dari 1855 dan 2800, tapi itu bukan persoalan yang utama dari angka-angka itu, karena kami hanya berada pada tataran 117 desa minus 16 kelurahan. Tentu ya, kegiatan ini sekali lagi kami sangat apresiasi ya, dan ini bernilai positif dalam hal pemberantasan buta huruf dan buta aksara di Kabupaten Kolaka Timur, dan ini menjadi langkah awal ya pembuka jalan di Kolaka Timur untuk menangani permasalahan terkait angka tidak sekolah yang ada di Kolaka Timur. Selanjutnya ya tentu kami punya harapan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mana Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, karena kami di tingkat desa ketika data ini bisa dipadukan antara data Suspenas dan data desa ya, sehingga ada kepastian, ada kejelasan ya siapa sebenarnya angka angka tidak sekolah yang ada di masing-masing desa itu.
Sehingga dari angka-angka itu kami juga dapat mensupport melalui dana desa yang ada di Kolaka Timur yang kurang lebih 89 miliar sekian yang tersebar di 117 desa, di mana salah satu program prioritas penggunaan dana desa ada pengalokasian beasiswa. Ya, 3% dari total pagu per desa. Ya, pengalokasian beasiswa ini diperuntukkan bagi keluarga atau peserta didik yang kurang mampu dan berprestasi untuk dialokasikan dalam bentuk pemberian alat sekolah, baju seragam sekolah, ya, sehingga bisa dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan menyediakan biaya pendidikannya, dan kami bisa menyediakan biaya peralatan sekolah yang memang warga desa yang tidak memiliki kemampuan dan kurang beruntung atas ekonomi di tingkat desa, sehingga ini menyebabkan warga desa atau warga penduduk Koltim untuk tidak bersekolah. Ya, harapannya ya, program ini harus berkelanjutan, ya, tidak hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan verifikasi, tapi kegiatan ini menjadi kegiatan yang terprogram dan menjadi kebutuhan Kolaka Timur pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dibuka secara resmi. Pada kesempatan hari ini dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pendataan pendidikan, saya memberikan suatu bahasa yang signifikan adalah bahwa bagaimana tentu kami berharap agar kegiatan ini betul-betul ada perubahan nyata di tingkat lapangan. Kami berharap agar supaya betul-betul pendataan di tingkat lapangan itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga kedepannya nanti betul-betul anak yang ada di Kolaka Timur itu terdata dengan baik dan bisa melaksanakan pendidikan dengan baik. Itu. Kemudian kami juga berharap tentu adanya dukungan yang terus-menerus dari semua pihak, baik dari pemerintah, swasta, dan maupun seluruh masyarakat dalam upaya kita bersama untuk menghapuskan angka anak tidak sekolah. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pendidikan anak-anak kita dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam meraih pendidikan yang baik. Kegiatan pendataan anak tidak sekolah, kemudian buka huruf, buka aksara, dan angka kesiapan sekolah di masyarakat usia 5-6 tahun ini sangat penting untuk kami laksanakan dan tindak lanjuti secara terus-menerus. Khusus yang angka tidak sekolah, secara data memang Dinas Pendidikan Kolaka Timur cukup banyak didapat data yang tidak sekolah dalam masyarakat. Justru ini memang pentingnya kami menurunkan tim untuk melakukan pendataan dan verifikasi data sampai ke tingkat desa untuk ditemukan apakah memang masyarakat Kolaka Timur yang dalam data dianggap tidak sekolah, apakah memang mereka tidak sekolah. Dan kalau memang mereka ternyata putus sekolah atau drop out dari sekolah, kami berupaya semaksimal mungkin supaya mereka kembali ke pendidikan formal, ke sekolah-sekolah. Dan kalau ternyata mereka tidak dapat kembali ke sekolah formal, kami juga mengarahkan mereka untuk mengambil jalur PKBM untuk sekolah di SKB atau PKBM, supaya mereka bisa mendapatkan layanan paket B dan paket C, dan mereka juga pada akhirnya memiliki jasa pendidikan. Pendataan ini adalah pendataan yang pertama kali kami lakukan di Kolaka Timur, mengingat banyak
angka tidak sekolah sebesar 2.883 ini. Jadi kami memandang kegiatan ini sangat penting. Kegiatan ini kami laksanakan dalam 3 tahap, yaitu prapendataan, pendataan, dan pasca pendataan. Untuk kegiatan kali ini kami di prapendataan mengundang Bapak Desa, Lurah dan perangkatnya. Kami akan berkoordinasi dengan mereka bagaimana tim pendata nanti di lapangan akan mendata data yang sudah ada. Jadi mereka memastikan data yang 2.800 itu bisa terverifikasi dan tervalidasi. Besar harapan kami, data yang kami dapat nanti tentunya akan menjadi pertimbangan dan akan mengambil kebijakan oleh pihak terkait bagaimana kita mengapakan anak-anak yang tidak sekolah ini ke depannya. Tentunya ada tindak lanjut supaya mereka bisa kita tarik lagi untuk bersekolah baik di pendidikan formal maupun pendidikan informal. Harapannya itu, jadi nanti ke depannya setelah pendataan ini kita dapat angka pasti berapa jumlah penduduk atau anak di Kolaka Timur yang tidak sekolah. Harapannya nanti kita akan menarik anak-anak itu untuk sekolah. Memberi tanggapan yang positif buat sosialisasi yang diadakan hari ini, itu merupakan edukasi baru buat para hadirin yang diundang dalam hal ini desa-desa, lurah dan sekretaris desa, yang mana sebelumnya pemahaman terkait dengan sosialisasi pendataan anak yang tidak sekolah itu belum maksimal atau secara jelas masih belum secara maksimal. Maka dengan akhirnya kegiatan ini selaku pemerintah memberikan apresiasi kepada khususnya pemerintah daerah dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan hari ini, yang sebaiknya desa-desa yang hadir ini akan menindaklanjuti dari hasil sosialisasi ini untuk melakukan pendataan. Semoga pendataan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa banyaknya anak yang tidak sekolah itu, faktor utama itu karena ekonomi. Yang kedua itu lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga mengurangi motivasi anak untuk keseriusannya ke sekolah. Nah, inilah yang kita harapkan dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman baru buat para desa lurah untuk betul-betul antusias mendata anak yang tidak sekolah, anak yang buta aksara. Nah, harapan saya semoga dengan data-data yang dapat dihasilkan baik itu dari desa lurah, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kolaka Timur bisa menindaklanjuti. Karena saya selaku pemerhati pendidikan, karena saya adalah salah satu dari kepala sekolah, itu melihat kejadian di lapangan itu banyak anak-anak yang tidak sekolah. Bahkan pada tahun 2022 saya sempat menjemput anak yang tidak sekolah ke rumahnya dikarenakan orang tuanya tidak mampu. Dan pada saat itu karena memang di dana anggaran BOS itu masih ada namanya bantuan siswa miskin, maka dana itulah yang kami fasilitasi untuk memberikan bantuan pakaian seragam, sepatu dan lain-lain kebutuhan di sekolah ini. Alhamdulillah anak tersebut itu sudah kelas 3. Memang waktu umur bersekolahnya itu memang sudah terlambat sekali, sehingga pada saat itu saya disampaikan ada anak yang mau sekolah tapi kebutuhan ekonominya yang kurang mampu, sehingga kami kesanalah berkunjung ke rumah orang tua tersebut. Jadi harapan ini semoga pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur betul-betul memaksimalkan anggaran, apalagi setelah kita mendengar pemaparan dari Kadis BPMD bahwa di desa-desa itu memang mereka menyiapkan anggaran-anggaran terkait melayani kebutuhan pendidikan anak yang tidak sekolah maupun yang inklusif. Harapan saya ke depan kegiatan ini, kami harapkan dinas supaya bisa mendata semua anak-anak yang tidak sempat sekolah atau putus sekolah atau ada yang tidak bisa membaca atau menghitung. Ini karena ini adalah salah satu mana undang-undang di pasal 31 berdasarkan 31 bahwa semua warga negara itu punya hak untuk melakukan. Berarti ini
Dinas Pendidikan menyalakan undang-undang dan saya pikir harus dilanjutkan lagi agar bisa diintervensi untuk mengurangi atau bisa suatu lagi adalah lingkungan sekolah. Dan saya harapkan juga yang kedua, tim nanti yang turun di lapangan turun di desa atau langsung ke rumahnya warga yang diduga ada anak-anak yang putus sekolah atau tidak punya akses untuk masuk sekolah supaya mendapatkan semua akses pendidikan. Terima kasih. Jadi kegiatan ini tentu bagi saya sangat baik untuk kemudian bisa memotivasi anak-anak yang ada di wilayah kami. Dan harapan saya dan juga kami semua para kepala desa Lurah, mudah-mudahan dengan ini kami bisa mengetahui nanti data-data itu dan kami bisa memberikan motivasi supaya mereka kembali bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan baik formal atau non formal. Kemudian harapan kami juga pemerintah di atas dari OPD bisa bersinergi dengan kami pemerintah desa Lurah dalam hal pekerjaannya supaya ada sinergitas antara OPD dan pemerintah desa Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh tim pendata angka tidak sekolah tingkat Kabupaten Kolaka Timur, yang mana pada proses pendataan ini kami sudah berupaya untuk bekerja sama dengan BPS Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka melaksanakan pendataan di masing-masing kecamatan dan unit terkecil sampai ke desa untuk mencari siswa-siswa yang masuk dalam kategori angka tidak sekolah. Dari data yang diperoleh bahwa ATS yang ada sampai sekarang ini itu kurang lebih 556 orang yang masuk dalam kategori ATS, dan yang tidak ditemukan sesuai dengan pendataan dari tim 1.636 orang itu tidak ditemukan data terkait dengan itu, dan yang masih sekolah kurang lebih 549 orang. Ya, sehingga ada 42 orang itu masih melanjutkan ke sekolah formal dan ada 87 orang melanjutkan sekolah ke pendidikan non formal. Jadi harapan kami ke depan bahwasannya apa yang menjadi bagian dari kerja tim ini mudah-mudahan bisa dapat dimanfaatkan, dapat menjadi data pendukung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di Kabupaten Kolaka Timur pada masa-masa yang akan datang, dan sebagai rujukan untuk dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk mengatasi angka tidak sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini. Terkait pendataan pendidikan angka putus sekolah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2024 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami sangat mengapresiasi. Kenapa demikian? Karena pada saat sebelum melakukan pendataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada kami BPS Kabupaten Kolaka Timur dalam mewujudkan kualitas data dari pendataan ini dengan menerapkan GSBPM, yaitu Generic Statistic Business Process Model, yaitu yang dari mulai tahapan spesifik need atau identifikasi kebutuhan sampai dengan nanti evaluasi, dan itu sudah dilakukan dengan baik dari Dinas Pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan rekomendasi statistik untuk kegiatan pendataan ini dan sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS Kabupaten Kolaka Timur. Dengan diterapkannya GSBPM dalam kegiatan pendataan pendidikan angka putus sekolah Kabupaten Kolaka Timur tahun
tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya yakin statistik sektoral di Kabupaten Kolaka Timur ini akan menjadi lebih baik dan hasilnya juga akan berkualitas. Setelah kami melakukan pendataan dari 3 rangkaian kegiatan dari pra, pendataan, dan pasca, setelah mendapatkan hasilnya itu ternyata ada beberapa peserta didik yang akan kembali lagi bersekolah. Jadi kami mengakomodir dengan adanya PKBM yang ada di Kolaka Timur, mereka bisa bersekolah disesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi PKBM ini bersedia menerima mereka kapan saja mereka ingin melanjutkan sekolahnya lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal, usia saya 18 tahun, saya tamatan SMP dan saya ingin melanjutkan paket C di Kabupaten Kolaka Timur. Terima kasih Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur telah mengajak saya kembali ke sekolah. Terima kasih atas amanah yang diberikan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan. Salah satunya adalah kami kadang tidak menemukan objek yang akan kita telusuri, kita verifikasi. Namun kami bisa melakukan itu melalui tetangga yang bersangkutan untuk mengetahui, untuk memastikan apakah betul-betul anak tersebut termasuk anak yang putus sekolah. Ada beberapa yang kami dapati di lapangan bahwa dari data yang kami dapat anak tersebut termasuk adalah siswa yang putus sekolah, drop ya. Ternyata hasil penelusuran kami, ternyata anak itu memang betul-betul putus sekolah sejak di SMP. Namun ada beberapa pertanyaan yang muncul bahwa anak tersebut punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Nah, kami sebagai pendata menyampaikan bahwa tujuan kami mendata ini adalah salah satunya untuk atau agar bisa bersekolah kembali dengan program yang diberikan oleh Dinas Pendidikan nanti. Nah, di saat itulah kami menawarkan dan ternyata alhamdulillah dia sangat senang untuk mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi atau untuk melanjutkan pendidikannya. Kebetulan di lapangan kami mendapat anak-anak yang terdata dia lulus tidak melanjutkan. Padahal anak tersebut terdata dan masih sekolah di SMP Negeri 1 Ladongi. Kami merasa senang setelah melakukan pendataan ini. Ternyata yang sebelumnya banyak dikategorikan sebagai anak tidak sekolah di Kabupaten Kolaka Timur, setelah dilakukan pendataan, ternyata banyak di antara mereka yang bukan kategori anak tidak sekolah, tapi mereka sudah melanjutkan sekolah baik di Kolaka Timur ataupun di luar Kabupaten Kolaka Timur. Demikian juga dengan mereka yang berkategori ATS, mereka ternyata mau melanjutkan sekolah mereka, apakah di pendidikan formal atau juga di pendidikan non formal. Namun begitu, kami juga menemukan masih sangat banyak ATS di Kolaka Timur yang tidak ditemukan di lapangan. Apakah mereka sementara merantau di kabupaten atau provinsi lain, atau beberapa di antara mereka sudah meninggal, atau juga misalnya mereka merantau ke negara lain. Untuk itu kami masih butuh kegiatan selanjutnya untuk mendata mereka-mereka yang berkategori ATS tapi belum ditemukan. Kami masih butuh upaya dan anggaran ke depan untuk menuntaskan kegiatan ATS ini. Untuk data-data ATS yang sementara ini sudah terkumpul, kami segera akan mengupdate dalam Dapodik supaya data ATS untuk Kolaka Timur bisa turun signifikan. Kami harapkan seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah kegiatan selanjutnya, data ATS Kolaka Timur kami bisa tekan serendah mungkin atau mungkin sampai 0 orang. Terima kasih, demikian yang kami bisa sampaikan.